Yo semua, di video ini kita masih akan membahas novel Shinka no Mi, chapter 202-204. Dan jika video ini bisa menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya, dan mari kita gas ceritanya. Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Cerita berawal menampilkan hutan perang Senju, di sana adalah tempat banyak monster berada, dan menjadi kompetisi untuk bertahan hidup, bagi semua para petualang. Dan terdapat seorang pria petualang kelas S, bernama Ieyasu Horasu, sedang menjalani kues penaklukan, dan sedang meneriakkan keluh kesalnya, terhadap monster yang terus berdatangan, meski mereka semua telah dikalahkan. Monster beruang yang ada di depan Ieyasu mengayunkan lengan kanannya, dengan kekuatan cakar yang mampu merusak pepohonan di sana. Ieyasu menarik nafas panjangnya lalu mengatakan, sepertinya aku harus segera mengakhirinya." Ieyasu pun melompat dan berhasil memotong tangan beruang itu. Tapi segera mungkin beruang itu bersikap waspada, dan bersiap melakukan serangan besar. Di sisi Ieyasu mengubah ekspresinya menjadi serius, dan mengatakan semoga kau tenang di alam sana. Gak lama kemudian beruang itu pun lenyap, menjadi sebuah partikel cahaya. Lalu Ieyasu yang sedang mengumpulkan sebuah item drop dari monster yang sudah dikalahkan, menarik nafas panjang lagi sambil mengatakan, "Jadi, sudah berapa lama kamu memperhatikanku?" Gak lama kemudian muncul sebuah sosok berjubah hitam, mengatakan kalau Ieyasu hebat bisa menyadarinya, dan sosok ini adalah sebuah malapetaka, dewa yang disebut dengan bencana cermin, yaitu Gempel. Gempel pun mengatakan, "Kamu tampaknya cukup waspada, yakinlah, aku tidak akan melawanmu." Ieyasu langsung bertanya, "Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Aku tidak ada hubungannya denganmu." Gembel pun tertawa sambil mengatakan, "Rupanya aku dibenci banyak orang, aku datang karena ingin meminta sesuatu darimu." Sementara di sisi Ieyasu yang terus bertanya-tanya, Gempel menjelaskan kalau saat ini, kelompoknya kekurangan kekuatan tempur, terlebih lagi setelah kemunculan keberadaan yang nggak diketahui. Banyak anggota mereka yang hilang, itulah sebabnya mereka merekrut kembali anggota, tapi berdasarkan orang-orang kuat seperti Ieyasu. Memang saat ini, kebanyakan kehidupan di dunia bukan dari dewa iblis saja, tapi juga dari dewa palsu yang menentang dewa iblis. Karena itulah, mereka akan segera dilenyapkan setelah dewa iblis dibangkitkan, dan saat ini, dewa iblis telah bangkit, setelah era baru terlahir nantinya, di dalamnya akan terisi oleh orang-orang terpilih sepertimu. Mendengarkan penjelasan Gempel, Yutis mengatakan kalau nggak tertarik dan menolak tawarannya. "Aku tidak peduli dengan apa yang akan kalian lakukan, tapi aku kurang setuju, jika harus menghapus orang-orang yang saat ini berjuang hidup mati-matian." Ieyasu juga sempat mengatakan, dan mengingat perjuangan seorang petualang di kota Tarveil, setelah Gempel mengatakan kalau dia tengah mengumpulkan kekuatan, yang bersumber dari para petualang kelas S. Dan di sini Gempel sudah menebak, kalau Ieyasu akan menolak tawarannya, sama seperti para petualang kelas S yang lain. Mereka pun terlibat sebuah pertarungan, tentu saja di sini Gempel terlihat bukan seperti seorang petarung. Ieyasu dalam sekejap melakukan serangan langsung, melewati tubuh Gempel dengan pedangnya. Di sisi Gempel terlihat sama sekali nggak punya niat, buat menghindari serangan Ieyasu, dan akhirnya tubuh Gempel pun terkena serangan, lalu terbelah menjadi dua. Tapi di lain sisi, Ieyasu terkejut masih mendengar suara Gempel, dan setelah dia mengarahkan pandangannya ke arah mayat Gempel, tubuhnya masih utuh. Ieyasu dengan wajah terkejutnya, langsung memasang kuda-kuda bersiap, dan melakukan pertahanan. Gak lama kemudian, Gempel pun mengeluarkan sekumpulan gelombang kegelapan di samping tubuhnya, lalu mengatakan, "Selamat tinggal." Scene berpindah ke suatu hutan, di sana Gempel kembali muncul untuk mencari petualang kelas S yang lain. Gempel sambil memikirkan omongan Yutis, mengenai keberadaan yang nggak bisa dia deteksi, karena saat ini orang terkuat adalah Sword Knight dan Magic Science. Tapi Yutis telah menanamkan sebuah benih kepada Magis Science, dan hanya tinggal Sword Knight. Gempel penasaran sekuat apa Sword Knight ini.
Gempel terus menggumamkan hal itu selama perjalanannya, sampai kemudian ia terhenti, lalu mengatakan, itulah sebabnya tinggal kamu yang tersisa, Thunder Empires. Di depannya berdiri seorang petualang kelas S, seorang permaisuri, Elemina Kisawimberg. Karena gua udah nulis panjang dan teksnya hilang, jadi gua singkat. Intinya Gempel juga menawari Elemina untuk bergabung, tapi Elemina menolaknya. Meski telah mengetahui dan mencari sosok mereka, tapi tujuan Elemina adalah untuk menumpas mereka. Pertempuran antara Elemina dan Gempel pun tidak dapat dihindarkan. Elemina memukul tanah dengan sihir petirnya, memunculkan sebuah pilar-pilar petir, yang terus menuju ke arah Gempel. Bahkan Elemina juga menggunakan sihir badai petir, membuat petir turun dan berjatuhan dari langit. Gempel seperti sebelumnya nggak menghindari serangan dari Elemina, menerimanya dengan sengaja, dan dia pun hancur menjadi tumpukan abu. Tapi nggak lama kemudian, setelah Elemina menarik nafasnya, mendengar kembali suara Gempel, kamu harus kami dapatkan apapun caranya, kekuatanmu itu sangat luar biasa. Elemina langsung mengarahkan pandangannya ke tumpukan abu Gemper, dan di sana, tubuh Gempel sudah kembali utuh tanpa disadarinya. Elemina pun dengan sikap waspada, langsung menggunakan sihir Dewa Petir, membungkus tubuhnya dengan sirah petir, lalu mengarahkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Gemper. Sementara gua di sini bingung, si bencana cermin ini namanya siapa? Kadang tulisannya nyebut Gempel, tapi kadang juga Gemper, mana yang bener anjay? Scene berpindah ke ibu kota kerajaan Wellenberg, di sana terlihat Ranze yang menyerah dengan dokumen di mejanya. Lalu terdengar suara ketukan pintu, seseorang pun masuk dan itu adalah Florio. Ranze bertanya apa ada sesuatu, sehingga membuatnya datang kepada Ranze, tapi Florio mengatakan, kalau dia hanya ingin menyampaikan informasi pelatihan prajurit. Ranze pun mengatakan kalau akan bertanggung jawab atas itu, karena dia tengah mengirim Louis ke misi lain. Tapi di sini Florio mengatakan kalau nggak ada masalah, justru mereka berkembang sangat pesat. Disinilah Ranze mulai menyerah, karena ini semua berkat Seiichi, dan datangnya Xenos ke sini juga atas nama Seiichi. Setelah itu mereka melakukan kamp pelatihan di bawah bimbingan Xenos. Tapi di sini mereka juga membicarakan putri negara lain yang baru dibawa oleh Seiichi, tapi Ranze menyerah terhadap Seiichi, karena jika Yamato mendatangkan masalah, Seiichi pasti akan segera menyelesaikannya. Dan tiba-tiba, Florio mengalihkan pandangannya kepada tangan Ranze, lalu mengatakan kalau cincinnya terlihat bercahaya. Segera Ranze pun langsung menatapnya, dan memasang wajah panik, sambil memanggil nama Elemina bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dengannya. Itu adalah cincin batu bimbingan, yang akan berainar jika terjadi sesuatu dengan Elemina. Lalu nggak lama kemudian, terdengar suara yang mengatakan, bagaimana kabarmu yang mulia Raja? Mereka mengalihkan langsung pandangannya, dan terdapat sekumpulan kegelapan, dan seseorang muncul di balik kegelapan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Di Gempel dan bukan si Tompel. Florio langsung memasang kuda-kuda melindungi Ranzu dan Floria merasakan hawa mencekam dari Gempel, lalu bertanya, siapa kamu? Ups, sepertinya kamu tidak mengenaliku, lalu bagaimana kalau tentang organisasi yang kuikuti, pernahkah kamu mendengarnya dari istrimu? Ranze pun menjawab, apakah utusan Dewa Iblis? Dan Gembel menjawab dengan bangga, itu benar sekali. Ranze pun langsung menanyakan di mana Elemina, dan Gempel menunjukkan sebuah proyeksi gambar, di mana Elemina terlihat dengan beberapa luka memar, dan bajunya yang sobek-sobek, wow indah sekali, sayang gua gak punya gambarnya. Ranze pun bertanya kepada Gempel, apa tujuannya yang sebenarnya? Intinya Gempel menjawab kalau membutuhkan sebuah anggota baru, karena itulah dia mulai mengumpulkan orang-orang yang baginya dianggap kuat. Ranze pun mengatakan kenapa tidak mencari di Kekaisaran Kaiser, semua prajurit di sana adalah seorang Transcendent. Tapi Gempel menolak gagasan Ranze, mengatakan kalau hanya level di atas 500 saja tidak cukup kuat, sebaliknya di Wimberg ini terdapat banyak orang-orang kuat, dengan level yang nggak diketahui. Singkatnya di sini Gempel menawarkan kerjasama, jika Ranze menuruti kemauannya, dia akan membuat semua pasukan Ranze banyak yang menjadi Transcendent. Tapi ya tentu saja, Ranze di sini menolak tawaran Gempel, meski Elemina adalah seorang ratu, dia nggak bisa menukar nyawa warganya, untuk menebus Elmina. Dan Gempel dengan tawa sadis mengatakan, kamu tidak harus menjawab sekarang. Aku memberimu waktu 1 minggu, jika kamu sudah membuat keputusan, datang dan temuilah aku di Gua Dewa, di dekat gunung sekitar sini,
kau boleh membawa sebuah pasukan, aku tidak akan lari, karena aku juga bisa menghilangkan mereka dengan kekuatanku. Gempel pun hilang menjadi pasir, diakhiri dengan tawa gilanya yang menggema di seluruh kastil. Sementara Floria bertanya kepada Ranze, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ranze pun masih kebingungan, karena gunung yang Gempel sebut adalah tempat tinggal monster besar, bahkan melewatinya saja akan membangunkan monster yang sedang tidur di sana, itulah sebabnya gunung itu juga disebut sebagai Gunung Dewa Pelindung Tarveil. Dan jika mereka membawa banyak pasukan, mereka justru bisa membangunkan gunung itu sendiri, mereka pun merasa kalau ini sangat merepotkan. Shin kembali menampilkan kelompok baru Seichi, di sini Yamato sambil menerima kartu identitas guild, menunjukkan rasa senang dan matanya terlihat berkaca-kaca. Awalnya Seichi mengira kalau hanya Momorigami dan Tsukikage saja, yang mendaftarkan diri mereka di guild, tapi di luar dugaan, ternyata Yamato juga mendaftarkan dirinya. Dan ternyata Yamato ini, memang benar-benar bisa menciptakan dan menghapus keberadaan, inilah fakta yang mereka ketahui mengenai Yamato bisa lolos dari seleksi. Memang Yamato nggak bisa berhubungan dengan misi yang mengandalkan otot, tapi nggak disangka kalau dia bisa sempurna menyelesaikan misi lain. Yamato benar-benar membuat slime menghilang, dan nggak hanya itu, Yamato juga menciptakan petir dan api, yang terlempar membakar abis makhluk slime. Tiba-tiba Yamato mengucapkan terima kasih, dan Seichi pun langsung menanyakan, kepada siapa dia berterima kasih. Yamato menjawab kalau itu untuk Raja Negara Wimberg, dan ingin mengucapkan itu kepadanya. Momorigami mengatakan kalau itu tidak mungkin bisa, dan lalu Seichi dengan gampangnya mengatakan, kalau begitu ayo ke sana. Tsukikage pun bingung, lalu berkata, siapa sih, si Seichi ini? Dia bisa bertemu raja dengan mudah, dia bukan eksistensi yang nggak normal kan? Saria dengan senyum polosnya, langsung jawab kalau Seichi itu nggak normal. Seichi menyuruh mereka melupakan tentang itu, mungkin di kerajaan ada orang yang Seichi kenal, jadi Seichi ngajakin mereka segera ke sana. Momorigami lalu mengatakan, baiklah ayo ke sana, tapi sepertinya, sejak aku kenal dengan Seichi Dono, aku memang merasa semua nilai dan akal sehatku telah hancur. Begitulah kegilaan mereka selama perjalanan, dan terus ngocehin hal aneh bersama Seichi. Singkat cerita mereka telah tiba di kastil, lalu Seichi merasa kalau ini semua terlihat sepi, dan terlalu sunyi. Dan saat mereka membuka gerbang, penjaga yang biasa terlihat merespon mereka, semuanya terlihat berisik dengan wajah cemasnya. Altria pun mengatakan, ada apa, apakah telah terjadi sesuatu? Seichi juga nggak tahu sama apa yang telah terjadi, tapi Seichi melihat Florio, lalu menyapanya. Florio langsung membuka matanya melihat kehadiran Seichi, lalu berlari dan meraih tangan Seichi, langsung membawa dan menyeretnya sambil mengatakan, maaf Seichi Dono, ikutlah denganku, bersambunglah ceritaku. Wah, ramen di sini anjing. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。